Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, sebelumnya kita telah belajar tentang power tool. Sekarang kita belajar lagi tentang special service tool atau SST. Jadi apa yang dikatakan SST ini adalah alat khusus yang digunakan untuk pekerjaan servis kendaraan di bengkel. Jadi alat-alat khususnya yang spesial itu yang dikatakan SST, special service tool. Nah, contohnya ini nampak Anda lihat di sini ada yang tergantung di peralatannya nih. Ini semuanya adalah salah satunya SST. Oke, macam-macam SST antaranya yang Pak buat di sini adalah yang pertama itu bearing puller equipment. Ya, bearing puller ini untuk melepaskan bantalan yang berada pada posisi tidak dapat dijangkau oleh kaki puller biasa. Ini bearing puller ini biasanya digunakan untuk melepaskan bearing. Bearing ini sama dengan bahasa kita di sini itulah pelahar ya, bahasa di sini. Tapi kalau bahasa teknik itu bearing. Ini alatnya nih. Nanti dijepit nanti bearing ini di sini, baru kita bantu dengan press. Ini alat yang pertama adalah bearing ya. Lanjut, yang kedua itu oil seal puller. Nah, ini digunakan untuk melepaskan perapat oli pada transmisi. Nah, jadi ada perapat olinya, dilepaskan pakai alat ini, oil seal puller nih. Ya, para congkel-congkel pakai obeng nanti kok pakai apa nanti susah. Nah, ini udah ada alatnya untuk gampang menariknya keluar. Ini contoh gambarnya bisa Anda lihat nih. Ini dia melakukan pencongkelan atau melepaskan oli. Oke, lanjut yang ketiga, bearing cup puller atau puller bantalan pilot. Nah, ini rata-rata digunakan sama yang pertama tadi untuk melepaskan bearing. Itu yang kita pasang di luar bearingnya, ini kita pasang di dalamnya. Contohnya seperti kalau bagian motor itu bearing yang ada di tutup CVT. Nah, ada di sana bearing yang nempel ya di tutupnya itu CVT Matic biasanya. Jadi bearing itu kalau dibuka dari samping tidak bisa, dari belakang tidak bisa, dari depan susah. Jadi ini alatnya nih. Ini bearing cup puller ya. Ini membukanya nanti dimasukkan nanti bearing ini ke dalam antara dua yang ini. Masukkan ini lingkaran di dalamnya, baru diputar yang di atas sehingga cengkraman kukunya yang kiri kanan ini mencengkram bearing. Jika bearing bisa dorong atau ditarik sampai lepas. Bearing cup puller ya. Oke, ini juga tracker. Tracker bearing sama juga yang seperti yang sebelumnya, bearing pembuka bearing aja semuanya. Ini ya juga. Nah, ini tracker bearing atau universal puller. Ini mempermudah untuk memproses pemasangan atau pelepasan bearing. Ini yang bentuk lainnya ya. Ini kukunya 3 ini. Ini tracker pulley. Nah, ini untuk menahan fungsinya ini. Untuk menahan roller, pulley atau pulley. Nah, ini biasanya digunakan untuk motor untuk menahan pulley depan atau pulley belakang. Ini biasanya digunakan nih. Selanjutnya, chain breaker removal. Ini untuk memotong rantai ya. Nah, bisa Anda lihat di sini ini untuk memotong rantai. Jika ada rantai motor Anda terlalu panjang, bisa dipotong pakai alat ini. Lanjut, sliding hammer. Nah, sliding hammer nih untuk melepaskan dengan cara memukul komponen yang mana posisi untuk memukul komponen tersebut tidak dapat dijangkau jika hanya menggunakan palu hammer. Nah, ini dipasang nanti, contohnya ini melepaskan apa ini, as apa yang lepaskan ini. Nah, dibuka nanti dipasang alat nanti bautnya nih, ini dipasang bautnya, dipasang di sini, jadi asnya menyatu dengan alat ini, alat sliding hammer ini. Bisa digeser nanti tembalat ini nih, disentakkan ke belakang ke sini nanti sehingga yang as yang depan ini nanti tertarik. Nah, diulang ini bentuk alatnya, ini penariknya ke belakang. Nah, jika diulang-ulang terus ditarik-tarik ke belakang sehingga yang akan kita buka ini akan secara perlahan akan terlepas secara mudah daripada yang tidak ada pakai alat ya. Ini sliding hammer ya. Oke, lanjut. Nah, piston ring kompresor. Nah, ini untuk menekan ring piston pada waktu pemasangan ring piston. Ring piston ya. Ini jika Anda nanti membongkar mesin ya, mengganti melemer mesin, jadi sehingga pistonnya diganti yang lebih besar, ringnya dipasang. Nah, dan memasangnya ke silinder harus pakai alat ini.
bisa juga tidak pakai alat ini tapi lama ya. Ini adalah alat untuk mempermudah Anda untuk memasangnya dan waktu yang cukup cukup minim daripada kalian memasang ring piston secara manual. Oke, nah ini yang tadi itu pemasang ring piston ke dalam silinder. Ini untuk ring expander ya, tang ring expander. Ini untuk mempermudah saat melepaskan dan memasang ring piston. Ini memasang dan melepaskan ring piston di pistonnya. Kalau yang tadi, mana yang tadi? Nah, kalau yang ini untuk memasang piston ke dalam silinder. Nah, jadi di press nanti ring pistonnya supaya nggak keluar ring pistonnya atau sejajar dengan pistonnya supaya mudah masuk ke silinder. Kalau yang ini memasang ring piston ke piston. Nah, ini contohnya gambar bisa Anda lihat di sini. Nah, ditekan nanti tangnya ini, tang expander ini, ring expander ini, sehingga ring ini akan dia mengembang secara mudah Anda masukin ke dalam piston. Oke, lanjut. Nah, yang ke-10 ini valve spring compressor. Ini untuk melepaskan atau memasang kuku katup. Ya, contohnya ini bisa Anda lihat nanti dipasang nanti di atas yang mau dibuka. Nah, yang satu dipasang di payung, ditahan di payungnya. Yang ini penahan ini dipasang di sini. Yang ini di atasnya ini diputar nanti. Nah, diputar ini sehingga pegasnya akan tekan. Nah, kukunya akan lepas. Nah, dan kalau sudah lepas kukunya, maka katup Anda atau pegas Anda mudah dilepaskan dari kepala silinder nih. Lanjut. Ini coil spring compressor. Nah, ini adalah alat untuk menekan pegas coil per shock sehingga mempermudah mekanik untuk saat melepaskan dan memasang komponen. Nah, ini untuk memasang atau mengganti per mobil Anda. Jika Anda ingin mengganti per mobil Anda lebih pendek atau lebih besar, Anda ganti dengan alat ini, lebih mudah daripada biasanya. Nah, lanjut Baldwin separator atau tracker Baldwin untuk melepaskan join pada sistem kemudi dari dudukannya. Contohnya bisa Anda lihat di sini. Ini bentuk alatnya yang lebih dekat ya, lebih jelas. Nah, ini cara penggunaannya. Nanti dipasang nanti ke Baldwin itu, diputar nanti bautnya di belakang, sehingga dia akan mendorong sehingga dan depannya akan terjepit dan menekan nanti baljuinnya sehingga baljuin mudah dilepaskan daripada diketok ya. Ketok nanti bisa jadi rusak komponen-komponen yang lain. Nah, sekarang alatnya ini untuk mempermudah kita melepaskan baljuin. Ini biasanya kaki mobil rata-rata ini tiap bengkel ada ini. Lanjut, disc brake piston compress. Nah, ini jika Anda nanti mengganti kampas rem, pistonnya terlalu ke depan, dipres pakai ini nanti sehingga Anda mudah untuk memasukkan kaliper Anda ke cakram nanti. Ya, ini disc brake piston compressor untuk mempermudah Anda menekan piston atau kaliper cakram ya, kaliper ya. Lanjut, tirut remover. Nah, ini tirut. Nah, sama dengan seperti yang tadi, yang untuk melepaskan baljuin ini untuk mempermudah saat melepaskan tirut pada mobil. Nah, ini cara penggunaannya. Anda pasang nanti yang ini di sini. Yang di bawah ini adalah bautnya untuk menekan nanti tirutnya nanti sehingga tirutnya mudah terlepas dari ini. Oke, lanjut, oil filter remover. Ini adalah alat untuk mengencangkan atau mengendurkan komponen saringan oli. Contohnya ini bentuk-bentuk alatnya, ada yang berbentuk segitiga seperti ini, adalah alat untuk pembuka saringan oli ya. Ini ada yang pakai rantai, ini ada yang seperti kunci shock modelnya, ada yang pakai biber ya. Ini contohnya kalau yang pakai biber, nah dimasukkan ke sekeliling filternya, saringan olinya, diputar. Lanjut, ini yang segitiga, cara melepaskannya saringan oli. Nah, oke, lanjut yang ke-16, obeng ketok. Nah, ini untuk mengencangkan atau melepaskan sekrup ya. Contohnya baut-baut yang keras yang susah Anda lepaskan nanti. Nah, Anda harus membantu membukanya pakai obeng ketok ya, atau impact driver. Ini contoh penggunaannya ya. Anda pasang nanti sesuai kepalanya, sesuai dengan kegunaan Anda. Contoh kalau minus, pilih yang minus, kalau plus pilih yang plus. Contohnya ini cara penggunaannya nanti. Nah, kalau membuka posisikan nanti posisinya nanti di posisi yang membukanya nanti. Nah, kalau mengencangkan posisi yang untuk mengencangkan baru Anda ketok.
otomatis daripada Anda membukanya pakai obeng biasa, lebih mudah membukanya baut-baut atau mor-mor yang baut-baut atau baut sekrup yang yang keras pakai ini daripada yang lain. Oke, lanjut yang 17, differential flange holder. Nah, ini untuk menahan flange pinion agar tidak berputar ketika dilepaskan. Nah, ini bentuk kuncinya seperti kunci alpha bentuknya ya. Kunci alpha itu ada kunci gunakan untuk membuka tutup katup klep pada bagian motor ya. Nah, ini pasang bautnya nanti baru bisa Anda buka. Nah, ini nanti baut nomornya nanti. Oke, lanjut klem G. Nah, klem G ini fungsi untuk penahan ya kan, untuk penjepit. Nah, banyak gunanya ini. Bisa juga Anda ini untuk mempres piston kaliper tadi. Saya juga digunakan ini rata-rata biasanya orang untuk menjepit. Ya, seperti Anda mau mengasih apa namanya itu bagian bodi, memasang plat atau nanti Anda mengganti bodi, Anda nanti yang kropos nah jepit pakai ini nanti supaya dia tidak lepas ya. Nah, lanjut. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.